Dongeng Nusantara, Lutung Kasarung dan Purbasari. Hidup seorang putri bernama Purbasari yang memiliki wajah cantik dan hati yang baik. Alkisah ada seorang putri bernama Purbasari. Ia adalah anak bungsu dalam keluarga dengan 6 kakak perempuan, Purbararang, Purbadewata, Purbaindah, Purbakancana, Purbamanik dan Purbalewi. Mereka adalah anak-anak Prabu Tapa Agung, Raja Kerajaan Pasir Batang. Si bungsu Purbasari memiliki sifat yang sangat baik, lembut, baik hati dan suka menolong. Siapapun yang membutuhkan bantuannya, Purbasari dengan senang hati membantu. Selain memiliki hati yang baik, Purbasari juga memiliki wajah yang tampan dan berilmu. Siapapun yang melihatnya akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun sayangnya, saudara laki-laki Purbararang ini memiliki sifat sebaliknya. Meski tampan, Purbararang dikenal kasar, sombong, kejam dan cemburu pada semua orang. Setelah lama memerintah, Prabu Tapa Agung bermaksud untuk turun tahta dan merencanakan urusan Purbasari yang bertanggung jawab. Raja telah mengamati selama beberapa dekade bahwa Purbasari layak menggantikannya, bukan anak sulungnya alias Purbararang. Raja mengira jika Purbararang menjadi pemimpin, maka ketentraman dan ketentraman rakyat akan terganggu atau bahkan dirugikan oleh kepemimpinan putra sulung yang kurang berkualitas itu. Di depan semua pejabat kerajaan dan 7 putrinya, Raja Prabu Tapa Agung menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Setelah itu, Raja meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup baru sebagai yang pertama. Purbararang marah karena tidak setuju bahwa tahta kerajaan Pasir Batang harus diberikan kepada saudaranya, bukan kepada dirinya sendiri. Suatu hari setelah penobatannya, Purbararang berencana untuk mencelakai Purbasari. Dia menghubungi tunangannya, Indrajaya, untuk meminta bantuan penyihir. Kemudian Prabu Rarang mencelakai Purbasari dengan boreh dari nenek sihir jahat. Penyihir jahat itu kemudian membawa boreh atau zat hitam yang terbuat dari tumbuhan ke Purbararang. "Semprotkan serangga ini ke wajah dan tubuh Purbasari," kata penyihir itu kepada Purbararang. Purbararang segera melaksanakan perintah penyihir itu. Boreh disemprotkan ke wajah dan tubuh Purbasari. Akibatnya, seluruh tubuh Purbasari muncul bintik-bintik hitam mengerikan. Dengan kondisi itu, Purbararang punya alasan untuk mengusir Purbasari dari istana dan mencegahnya menjadi ratu. Yang dikutuk dengan penyakit mengerikan ini tidak layak menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Seharusnya dia dibuang ke hutan agar penyakitnya tidak menyebar. Perintah Purbararang. Pangeran Guruminda mencari jodoh ke bumi dalam bentuk lutung atau sejenis monyet. Namun, ketika Purbasari dibuang ke hutan, ada masalah besar di langit. Seorang pangeran bernama Guruminda tidak mau menikah dengan bidadari dari surga atas perintah Sunan Ambu, ibunya. Pangeran Guruminda hanya ingin menikahi seorang wanita yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu. Sunan Ambu kemudian menjelaskan bahwa hanya wanita cantik seperti dia yang dapat ditemukan di dunia manusia. Tetapi jika Pangeran Guruminda bertekad untuk bertemu dengan wanita yang diinginkannya, dia harus memasuki dunia bukan dalam bentuk Pangeran Guruminda yang tampan dan tampan, tetapi dalam penyamaran seorang anak,
lutung atau semacam monyet. Lutung mengosongkan namamu. Apakah kamu siap melakukannya? Tanya Sunan Ambu. Pangeran Guruminda telah menyatakan keinginannya. Setelah menjelma menjadi lutung Kasarung, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia dan datang ke hutan. Lutung Kasarung segera menjadi Raja Lutung dan Kera. Ini karena tidak ada monyet dan lutung lain yang dapat menandingi kesaktian, kecerdasan, dan kekuatan Pangeran Guruminda.